Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Makasih Ibu Moderator, Bapak Ibu, para asatidz, para penceramah, para muballigh yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sudah memasuki hari ketiga kegiatan BEMTEK kita ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semuanya sudah mengikuti rapid test ya. Dan saya mendapat laporan dari dokter semuanya non reaktif ya. Artinya terpapar COVID-19 ya. Mudah-mudahan kita senantiasa terpelihara wabah pandemi COVID-19 ini sehingga dakwah kita bisa berjalan terus ya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini merupakan hari terakhir kita dan materi saya merupakan materi terakhir ya. Dan setelah itu nanti kita akan mengikuti upacara penutupan. Mudah-mudahan Pak Dirjen berkesempatan untuk hadir ya. Baik, topik kita adalah strategi dakwah di era milenial ya. Saya berdiri sudah bisa melihat beberapa slide ya. Tentu nanti boleh ada kesempatan untuk kita berdialog ya. Jadi dakwah di era milenial sekarang ini memiliki tantangan sekaligus peluang ya. Nah, tantangannya itu apa, peluangnya apa, tentu kita bisa menggalinya sama-sama ya. Dan karakteristik dakwah di era milenial ini ya, dia pasti berhubungan sekali dengan era IT ya, terutama teknologi informasi ya. Nah, bagaimanapun suasana yang kita lewati, dakwah harus berjalan ya kan. Dakwah harus tetap berjalan, itu yang prinsip ya. Dakwah tidak boleh berhenti ya. Nah, kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang ya, harus menggunakan juga dunia maya ya, pelaksanaan dakwah di era milenial ini. Baik, lanjut ya. Pengertian dakwah pasti kita sudah banyak tahu ya. Dakwah adalah sebuah proses penyampaian informasi tentang ajaran Islam dengan tujuan merubah sikap dan tingkah laku seseorang lebih positif ya. Coba slide berikutnya tuh. Saya mengutip beberapa definisi atau pengertian tentang dakwahnya ya. Ada 3 yang sempat saya kutip itu ya. Ya, Syekh Ali Mahfud ini sangat terkenal ya. Menurut beliau adalah dakwah usaha mendorong umat manusia melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk agama. Ya, yad'una ilal khair itu pasti ya, mengajak kepada kebaikan. Ya. Menyuruh berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Jadi ini merupakan implementasi dari ayat wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Untuk apa? Agar mendapat kebahagiaan ya, dunia akhirat, di sa'adatil mar'i ya, untuk kebahagiaan ya, dalam hidup dunia. Menurut Muhammad Nasir, ini juga pakar dakwah ya. Ini beliau lebih menekankan kepada apa namanya ini, lebih metode dakwah itu ya, konsep amar ma'ruf nahi mungkar melalui berbagai macam media ya. Luar biasa pendapat beliau ini masih relevan dengan sekarang kan. Media sekarang harus ada media apa namanya melalui IT ya. Jadi pengertian yang beliau definisikan untuk dakwah ini masih relevan ya. Jadi berbagai macam media ya. Nah, yang ditekankan juga adalah caranya ya, yang diperbolehkan oleh akhlak ya. Ya, jadi kalau hoax atau hoax itu pasti tidak termasuk berakhlak ya kan. Jadi dakwah juga harus berakhlak ya kan. Ya. Membimbing pengalamannya dan kehidupan berumah tangga, artinya untuk
individu, rumah tangga maupun juga berbangsa, bermasyarakat dan berbangsa. Nah, saya lebih tertarik dengan pendapat Quraisy Shihab ya. Apa kata beliau? Dakwah adalah seruan dan ajakan kepada keinsafan. Ya, ini tadi yang pendekatannya adalah pada keinsafan. Ya. Tujuannya tentu sama, untuk mengubah situasi kepada yang lebih baik ya, terhadap pribadi maupun masyarakat. Jadi, yang ditekankan adalah keinsafan ya. Karena ada dakwah yang menarik ya, karena bisa menghibur ya, tapi tidak membuat insaf ya. Ada juga yang demikian ya. Jadi biasanya memang orang senang dengan hal-hal yang lelucon ya, tapi kalau itu tidak berbekas maka tidak mengundang keinsafan ya. Ya. Memang dakwah sebenarnya kan wama alaika illal ya, hanya menyampaikan, tapi kan juga kita harus diperhitungkan efektivitas dari dakwah itu ya, supaya membuat insaf ya. Jadi keberhasilannya juga bukan sekedar menyampaikan berhasil atau tidak, tapi juga kan perlu dipikirkan supaya bagaimana dakwah itu efektif ya. Jadi mereka harus melahirkan keinsafan ya. Karena ada lagunya kan, insaflah jika dirimu bernada dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan, dengan tiada terduga dunia ini kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Lanjut ya? Ya, jadi harus membuat insaf ya. Jadi perlu dipikirkan bagaimana dakwah kita supaya menghasilkan keinsafan ya. Ya. Jadi banyak sasaran dakwah kita, termasuk tadi ada yang di penjara di LP ya. Nah, bagaimana setelah dia dibina oleh kita menjadi insaf ya. Apalagi teman-teman ini kan masih muda ya. Ini ada yang di atas 50 tahun, angkat tangan di atas 50 tahun. Ada? Di atas 50 tahun. Hah? Ya. Persyaratan kita maksimal 50 tahun ya. Minimal 25 tahun, maksimal 50 tahun itu persyaratan itu. Ya. Nah, strategi dakwah itu ada 3 ya, baik di era milenial maupun tidak, saya pikir sama ini ya, bahwa yang pertama membangun kesadaran beragama dari keinsafan ya. Ya. Makanya saya senang lagu itu tadi. Ya. Membangun kesadaran beragama. Jadi setelah mendapat siraman dakwah, orang sadar ya. Siapa dia, apa kedudukan dia ya. Ya. Sedang di mana kita, mau kemana kita ya. Siapa kita, itu perlu disadari. Ya. Kalau sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah, ada yang maha kuasa, nah insya Allah dia mau beribadah itu kan. Ya. Yang orang tidak mau beribadah itu karena dia tidak sadar siapa dia, ya kan? Ya. Nah makanya COVID-19 ini sebenarnya salah satu hikmahnya menurut saya membuat orang sadar. Kesadaran tentang apa? Kesadaran bahwa kita itu lemah, ya kan? Ya. Allah menginformasikan wa khuliqal insanu dha'ifa, sungguh manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, ini informasi Al-Qur'an. Ya. Nah, banyak yang tidak sadar, merasa kuat, merasa tidak memerlukan orang lain, ya. Nah, maka dikonfirmasi oleh COVID-19, ya. Ternyata benar kita lemah.
banyak rencana-rencana kita yang gagal, ya. Banyak urusan-urusan kita yang sudah direncanakan matang, ya. Ya. Saya barusan menikahkan putri saya, itu 3 kali mundur, ya. Yang pertama tuh sudah matang sekali, ya. Semua sudah dibayar, panitia terbentuk, hanya menentukan undangan sudah dicetak. Tapi gara-gara COVID-19, ternyata kita hanya pandai merencana ketentuan, ada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui COVID, ya pemirsa. Itu kan makhluk Allah juga kan, corona itu, ya kan. Siapa yang menciptakannya? Jadi benar, ya. Nah, perlu ada kesadaran. Sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah, lalu mengakui yang maha kuasa, nah, lalu mau beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kesadaran beragama, ya. Yang agama mengajarkan kita, ya, untuk beribadah kepada Allah. Sadar bahwa kita ini memiliki ilmu yang terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa, sedikit sekali. Berapa banyak ilmuwan kelas dunia sampai hari ini belum bisa menciptakan vaksin COVID, ya kan? Ya, kalau sudah ada, ini bisa terhindar, tapi ternyata tidak bisa. Artinya informasi Al-Quran dikonfirmasi oleh COVID, ya. Al-Quran sudah menginformasikan kalian itu hanya punya ilmu sedikit. Allah beri kalian ilmu itu hanya sedikit, maka dikonfirmasi oleh COVID-19, ternyata betul bahwa manusia memiliki ilmu hanya sedikit terbatas. Jadi kesadaran beragama, ya. Nah, seorang dai juga, nah, bagaimana kita menguasai peta dakwah. Itu strategi dakwah yang kedua adalah perlu mengetahui peta dakwah, ya. Di mana kita berdakwah, ya. Ini Ibu Nopi ini sebenarnya adalah kasih peta dakwah, pemetaan dakwah pekerjaannya. Harus tahu, ya, berapa umat kita, berapa mubalik kita, berapa sarana dakwah kita, ya kan. Kemudian, nah ini yang era milenial ini kita tidak bisa melepaskan diri dari media sosial, ya. Maka era sekarang seorang dai, seorang penceramah agama, mubalik harus sedikit banyaknya menguasai medsos, ya. Baik, lanjut. Slide berikutnya, Mas. Ya. Nah, saya pegang sendiri aja kalau gitu. Oke. Untuk tulis kesadaran dakwah di Indonesia ini cukup tinggi, alhamdulillah. Kita bersyukur hidup di Indonesia, ya. Dakwah di mana-mana, kan, di tanah lapang, dimanapun bisa dakwah di Indonesia. Coba kita bandingkan dengan negara lain, itu tidak ada dakwah misalnya di area terbuka, ya, termasuk di negara-negara Islam. Jadi kita syukuri bahwa dakwah di sini berjalan dengan baik dan lancar, ya. Pelakunya ada yang bersifat individu, ada juga yang bersifat organisasi. Kalau yang bersifat individu itu, ya, yang disebut dengan dai-daiyah, mubalighah, ya. Ada penyuluh agama, ya. Penyuluh agama itu adalah yang diangkat oleh Kementerian Agama, ya. Jadi juga kategori dai juga diangkat oleh Kementerian Agama. Jadi ada yang PNS, ada yang non PNS, yaitu penyuluh agama. Ada ustadz, ustazah, ulama, khatib, guru ngaji, imam, muadzin, ini semua termasuk kategori dai, kategori penceramah agama, ya. Ya. Nah, ada lagi yang dikoordinir oleh sebuah organisasi, ya. Ada ormas Islam, ada lembaga dakwah, majlis taklim, ya. Bahkan lembaga seni pun juga bagian dari organisasi dakwah, ya. Seni budaya Islam tentunya, ya. Jadi ini yang kita syukuri di Indonesia ini, alhamdulillah, ya. Kesadaran beragama, kesadaran dakwah itu cukup tinggi, ya. Ya, jadi sangat kondusif, ya. Nah, sarananya ada masjid, ada musola, ya, ada langgar, perkantoran, majlis taklim, ya kan, ya. Ya, itu juga sarana dalam hal pelaksanaan dakwah.
Medianya ada media cetak, elektronik, audiovisual dan sebagainya. Jadi komponen dakwah itu benar-benar di Indonesia ini berfungsi dengan baik. Itu yang perlu kita syukuri, ya. Nanti ada data lembaga dakwah, ada data masjid, itu luar biasa ya kalau kita melihat. Baik, lanjut. Nah, peran pemerintah juga diperlukan ya, bahwa di Indonesia ini ada Kementerian Agama. Ini merupakan wujud atau bukti kehadiran negara dalam memfasilitasi pelaksanaan ibadah pelayanan keagamaan bagi umat ya, termasuk dakwah ya. Nah, kebetulan kami berada di Direktorat Penerangan Agama Islam di Dinas Islam ya, yang ditugasi juga termasuk kegiatan ini ya. Jadi ini bukti bahwa ada keterlibatan pemerintah, meskipun kita bukan negara Islam ya, tapi pelaksanaan ajaran agama itu difasilitasi oleh negara. Ini penting, perlu kita syukuri ya. Jadi negara hadir, negara memfasilitasi ya. Baik, lanjut. Nah, saya sedikit ini memperkenalkan Direktorat Penerangan Agama Islam itu setingkat eselon 2 di Dirjen Dinas Islam ya. Ada 5 subditnya itu. Yang pertama namanya subdit penyuluh agama Islam. Ini kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan dakwah yang berhubungan dengan subjek dakwah ya, dai-nya ya, para penceramah ya. Ini khususnya terkait dengan penyuluh agama tadi, dai yang diangkat oleh pemerintah ya, baik yang PNS maupun yang non PNS ya. Kita punya 45.000 penyuluh agama non PNS ya. Jadi di setiap kecamatan, di setiap KUA itu ada 8 orang ya. Nah, di samping yang PNS ya, yang fungsional itu sekitar 5.000. Jadi 50.000 ya penyuluh agama yang diangkat oleh pemerintah ya. Yang kedua subdit dakwah dan hari besar Islam ya. Namanya saya sudah dakwah ya. Terkait dengan hari-hari besar Islam itu juga di Indonesia dioptimalkan ya sebagai apa nih kalau disebut sarana dakwah atau media dakwah ya, boleh juga media ya, melalui hari-hari besar Islam itu kita mulai tingkat kenegaraan sampai tingkat yang paling bawah ya. Ada pedoman melaksanaan hari besar Islam ya. Di negara lain sedikit tidak banyak yang seperti ini ya kan. Kemudian subdit lembaga tilawah dan musabaqah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ada juga struktur yang mengurusi tentang lembaga tilawah ya. Ada dibentuk LPTQ itu sampai tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai nasional ya, yang berhubungan dengan pengembangan Al-Quran ya. Ada eventnya yaitu musabaqah tilawatul Quran ya. Semua orang kalau disebut MTQ pasti kenal ya, tidak mungkin tidak kenal. Itu karena sudah sangat memasyarakatkannya MTQ, dan MTQ itu berkembang sekali ya. MTQ berkembang sekali dari jenis lombanya ya. Kalau MTQ pertama itu tahun 68 hanya satu golongan, satu cabang saja ya, yaitu musabaqah tilawatul Quran yang melombakan bacaan Al-Quran dengan nagam ya, dengan lagu. Hanya golongannya pun satu, golongan dewasa saja. Tapi dari tahun ke tahun ya, sampai sekarang luar biasa pengembangannya. Bukan hanya tilawah itu sendiri ada golongan-golongannya, dewasa, remaja, anak-anak, cacat netra ya kan. Ada lagi cabang hafalan ya, tahfiz ya, mulai 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz ya. Kemudian ada lagi kita kembangkan cabang qiraat sab'ah ya, walaupun sampai sekarang hanya baru 2 imam ya, kan sab'ah itu kan 7 imam masih ya, bertahap lah, itu akan kita kembangkan terus. Ada lagi cabang tafsir, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, 3 bahasa. Ada lagi yang disebut dengan syarhil Quran, pensyarahan Al-Quran, itu pakai grup ya,
ada yang membaca ayat Al-Quran dengan lagu yang indah, ada yang menerjemahkan, ada yang mensyarahkan pesan-pesan ayat yang dibaca. Ada lagi fahmil Quran. Apa itu? Cerdas cermat isi kandungan Al-Quran. Itu soal-soalnya semakin berat kalau kita mengikuti ya. Ya. Itu apa namanya? Menggali isi kandungan Al-Quran ya, dimusabaqahkan, dilombakan ya. Kemudian ada lagi khat ya, khat Al-Quran ya, kaligrafi Al-Quran ya. Kemudian juga ada yang cabang terakhir ini tentang KTIQ, karya tulis ilmiah Al-Quran ya. Jadi menulis, lomba menulis, membuat karya tulis ya. Kemudian juga kita coba kembangkan hafalan hadis ya. Kemarin di STQ ke-15 tahun 2019 di Pontianak itu sudah mulai dilombakan ya. Tentang hafalan hadis, ada 100 hadis dengan sanadnya, kemudian 500 hadis tanpa sanad ya. Jadi sangat berkembang ya lembaga tilawahnya ya. Kita musabaqahkan bukan untuk ria, tapi ya mereka memberikan motivasi kan, motivasi kepada generasi muda kita ya, untuk mengkaji, mendalami Al-Quran. Jadi MTQ itu bukan hanya seninya saja, tapi juga tentang ilmunya ya. Jadi agama, ilmu, seni itu menyatu dalam pelaksanaan MTQ itu ya. Karena kata Pak Mufti Ali, dalam kehidupan seorang harus minimal 3 hal itu harus ada ya. Apa itu? Agama, ilmu, dan seni. Karena dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan seni hidup menjadi indah ya. Jadi berkembang sekali ya. Jadi jangan dikira MTQ itu hanya memusabaqahkan lagu saja ya, tidak ya. Jadi perlu kita tahu, perlu dimasyarakatkan ya, bahwa cabang-cabang di dalam MTQ sangat berkembang ya. Kemudian subjek kemitraan umat Islam. Nah, ini yang berhubungan dengan lembaga-lembaga dakwah, ormas-ormas Islam ya. Ini juga kita lakukan pembinaan ya, melalui subjek kemitraan umat Islam, bermitra dengan ormas-ormas Islam ya. Setiap tahun kita ada dialog pimpinan ormas Islam ya. Kita fasilitasi, kita undang pimpinan-pimpinan ormas Islam ya. Kita berdialog apa saja hal-hal yang aktual dalam kehidupan kita berbangsa bernegara ya. Ya, isu-isu aktual dibicarakan ya, bagaimana mencari solusi bersama ya. Ini melalui subjek kemitraan umat Islam. Kemudian ada subjek seni, budaya, dan siaran keagamaan. Jadi seni itu juga bagian dari apa namanya, metode dakwah kan ya. Makanya saya ngajak bernyanyi tadi itu kan karena bagian ini metode dakwah ya. Dan seni itu dibolehkan di dalam Islam ya. Di fakta sejarah Rasulullah ketika hijrah ke Madinah disambut dengan syair apa? Insaniyatil wada' jaga syukru alaina ada'an lillahi da' syahdu ya, indah sekali ya. Ini salah satu apa namanya metode dakwah ya. Makanya kita ada subjek sini budaya dan siaran keagamaan ya, budaya Islam ya. Jadi Islam itu kan lahir di satu tempat yang tidak kosong budaya kan ya. Justru Islam itu tidak memberangus budaya-budaya yang ada ya, tapi justru mengakomodir ya. Maka dulu para pendakwah kita ada yang disebut wali songo kan. Apa yang media yang digunakan? Yang berkembang, budaya yang berkembang melalui wayang saat itu kan ya.
Begitu juga Rasulullah. Ya, budaya yang ada diakomodir, tentu yang menyimpang diluruskan. Ya. Ya, ini yang diurus oleh Subdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan. Ya. Nah, jadi di Direktorat Beragama Islam ini, ya, semua komponen unsur-unsur dakwah itu diwadahi, ya. Ya. Ini wujud nyata kehadiran negara dalam pengembangan dakwah di Indonesia, ya. Termasuk kegiatan kita hari ini, ya, itu bagian daripada pengembangan dakwah di Indonesia. Ya. Lanjut. Nah, ini sekedar data, tapi ini udah udah usang, ya, tahun 2018, ya. Ormas tingkat pusat, ya. Ini kan yang kita undang nih utusan-utusan, ya, ormas di tingkat pusat, ya. Ada NU, Muhammadiyah, Al-Wasiyah, Al Anwar, ya, Syarikat Islam dan sebagainya. Itu ada 89 organisasi tingkat pusat. Ini data 2018, ya. Sekarang mungkin lebih, ya. Ya. Ada ormas yang seluruh yang tingkat provinsi, kabupaten kota, ya. Ada 2.854. Ada Majelis Salim, ini juga, ini yang sempat terdata, ya. Ya, ini pasti lebih daripada ini. Ya, pasti lebih banyak. Ya, karena Majelis Salim itu sini ada organisasinya, ya. Ya, ada BKNT, Badan Kontak Majelis Salim. Ada lagi KMT, Forum Komunikasi Majelis Salim. Ada lagi apa namanya? Hikmat, ini ada di sini, ya. Himpunan Da'iyah Muslimat Nahdlatul Ulama, ya. Singkatnya HID. Matnya itu apa? Muslimat, ya. Bukan Majelis Salim, Hikmat, Himpunan Da'iyah Muslimat, ya. Itu juga katanya punya Majelis Salim, ya. Ya, makanya ketika saya ada pertemuan itu, lebih daripada itu katanya. Jelas ini baru yang terdata saja, ya. Nah, kemarin kita juga sudah menerbitkan PMA tentang Majelis Salim. Ya, sempat heboh kemarin, ya. Di 2019, ya. Tujuan kita pasti baik. Ya, justru untuk memberikan penguatan terhadap keberadaan Majelis Salim itu. Maka diatur, ya, supaya jelas apa itu Majelis Salim, ya, bagaimana pelaksananya, bagaimana pembinaannya, ya, itu yang kita atur di dalam PMA nomor 29 tahun 2019, ya. Lembaga seni budaya Islam itu banyak sekali, ya. Ya. Ya, kemudian ada lembaga dakwah, ya. Jadi samping ormas Islam ada lembaga dakwah, kan. Ada IKADI, ya, ada utusan IKADI. Ikatan, ya. Apa singkatannya IKADI? Ikatan Dai Indonesia. Ada Ikatan Khatib juga, ya. Kalau DNI itu punya Ikatan Khatib, ya. DNI, ya. Ini bagian dari lembaga dakwah, ya. NU punya LDNU, Muhammadiyah Anda punya apa itu? Publik, ya. Ya. Matlab Anwar juga punya, ya. LDMA, ya, lembaga dakwah, ya. Jadi banyak sekali, ya. Nah, LPT kita tadi luar biasa, ya, karena di strata pemerintahan ada kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, ya. Ini bagian dari mitra dakwah kita, ya. Jadi sarana dakwah di Indonesia luar biasa, ya. Lanjut. Nah, sekarang tentu kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, ya, kan? Ya, kita istilahkan dakwah bil medsos, ya. Ini perlu saya pikir ini sebuah hajat, sebuah kebutuhan, ya, dalam konteks kekinian, ya. Ya. Ya, tentu juga kita mesti melakukan dakwah yang rahmatan lil alamin. Nah, landasannya jelas, ya. Saya pikir ini sebuah kebutuhan, jadi sebuah keharusan pasti dibolehkan, bahkan dianjurkan di dalam agama kita, ya, sebagai sebuah metode dakwah. Lanjut, ya. Nah, ini kalau ini ada data, ya, dari berapa jumlah umat Indonesia,
pakai itu 260 jutaan, itu 143,26 juta jiwa itu mengakses internet ya. Jadi lebih dari separuhnya, jadi 54,68% ya. Jadi kalau berdakwah melalui ini ya banyak sekali yang mengakses ya penetrasi pengguna internet di Indonesia. Ya. Jadi ini berarti sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditolak ya, seiring dengan kemajuan informasi teknologi ya. Makanya Rasulullah dulu bersabda kan, yang alimu auladakum fa innahum li zamanin. Ya, itu salah satu. Ada lagi yang ajari anakmu itu apa? Memanah. Alimu auladakum rimayah wasibahah. Berenang. Itu apa artinya ya? Kalau dihubungkan dengan sekarang ini ternyata luar biasa ya. Jadi Rasulullah punya visi yang jauh ke depan. Jadi berenang itu tidak selamanya air ya. Kita bisa kebanjiran informasi ya kan? Ya. Jadi pengertian berenang di sana itu bukan selamanya air ya kan? Ya. Apalagi ketika diucapkan memang di mana, di wilayah gurun pasir kan? Ya, kenapa suruh berenang? Oh, rupanya kita sekarang mengalaminya. Ya. Jadi berenang dalam banjirnya informasi, ya kan? Nah, jadi kita bisa tenggelam. Kalau tidak bisa berenang, akan tenggelam oleh arus informasi ini. Ya. Baik, lanjut. Ya, ini datanya tadi ya, dari segi usia ya. Itu yang menggunakan internet di usia 54 tahun itu 4,24%. Yang paling banyak di usia 19 sampai 34 tahun itu 49,54%. Jadi ini usia milenial ya. Ya. Jadi milenial itu kan dari segi usia yang lahir di tahun 80-an 90-an ya. Nah, ini yang terbanyak mengakses informasi melalui internet ya. 16,68% itu usia 13 sampai 18 tahun. Jadi anak-anak SMP, SMA itu ya. Kemudian yang di usia 35 sampai 54 tahun itu 29,55%. Ya. Jadi jumlahnya tadi ada luar biasa pengguna internet, dan ini harus dimanfaatkan sebagai media atau sarana dakwah. Lanjut. Nah, tantangan dakwah bil medsos ini yang pertama tentu harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial ya. Ya. Jadi perlu menyesuaikan ya, karena tadi di usia milenial itu ada gaya tersendiri kan, ya, bahasanya ya. Tapi tidak melonggarkan norma-norma agama tentunya ya. Ya. Jadi masih dalam koridor konteks kita berdakwah ya, yang bersumber dari ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian menggunakan referensi yang valid ya. Jadi kalau berdakwah di medsos masih ada referensinya yang valid, yang diakui ya, yang mainstream ya. Nah, jangan sekali yang tidak ada dasarnya. Menggunakan dalil agama yang sahih. Tidak boleh ada kesalahan. Kenapa? Kalau terjadi kesalahan, maka kesalahannya itu apa namanya? Ya permanen, viral dan permanen ya. Kapan-kapan dibuka ada ya kan? Jadi kalau melakukan dosa di apa namanya? Di pasal IT itu dosanya apa? Jariah betul. Berkembang ya. Nanti anak cucu kita tahu ya. Itu berbahaya sekali ya. Jadi makanya ya, salah dalam membacakan ayat Al-Quran itu bisa dibuka nanti ya, gampang sekali ya. Jadi bisa dicek ya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan. Kalau terjadi kesalahan tadi itu tadi ya, jadi jariah kesalahannya ya. Ya.
Ini banyak mohon maaf ya, ini kita autokritik kepada kita sebagai dai ya, yang dai di televisi ya. Ini pernah kejadian kan waktu itu di Metro TV ya, seorang daiyah ya di Metro TV pagi-pagi itu saya langsung ditelepon oleh Menteri Agama yang kemarin memberikan materi ya, Pak LHS waktu itu Menteri Agamanya ya, karena beliau ditelepon oleh para kiai kan, para ustadz ya, ada penceramah di TV menulis kalimat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya kan? Betul, Pak. Praktisi dakwah pasti mengikuti itu ya. Dalam ayat yang cukup pendek itu ada 3 kesalahan besar. Inna sholata, as-sholat tidak ada alif lam ma'rifahnya ya kan? Ya, inna sholata. Ada inna sholata, ada alif lam mesti kan? Inna sholata. Apalagi tanha ditulis tanha. Ya. Paksa, ya kan? Nah, itu kalau orang YouTube putar lagi ketemu tuh, masih ada tuh gitu. Ya, bisa dibuktikan kan? Ya. Jadi ini yang harus hati-hati dalam bermedsos, dakwah melalui medsosnya harus jangan sampai terjadi kesalahan, karena kesalahannya itu terekam, ya kan? Ya. Jadi hati-hati membaca ayat juga ya. Ya. Ini mohon maaf ini kemarin ada di Metro juga ya, Metro TV itu ada kerjasama dengan Kementerian Agama justru acara itu, tapi dengan Pendis itu, ini teman-teman saya di Pendis, itu kan anak-anak muda ya, anak-anak sekelas aliyah itu kan berlomba itu, ada juga yang membacakan ayat Al-Quran dengan pakai lagu ya, tapi membacanya keliru. Itu saya waktu itu memperhatikan, tapi tidak ditegur ketika penilaian dewan jurinya, malah dianggap top markotop kan. Ya, apa istilahnya itu, hebat gitu kan. Saya ingat dia membaca ayat Al-Quran tentang syukur itu. Apa ayat tentang syukur? Mau balik pasti hafal ini. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dia baca begini, kita perhatikan di mana salahnya. Dengan lagu dia baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Di mana salahnya? Hah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau nggak tahu Allah ya, padahal itu terjadi kesalahan besar dalam berwakaf. Benar, tadi ada yang mengatakan ya. Nah, itu kalau dari segi mana gimana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu bersyukur, akan kami tambah nikmat kepadamu, dan juga kalau kamu kufur. Iya ditambah juga ya. Itu salah dalam berwakaf. Mestinya dia lanjutkan, atau kalau berhenti ya lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, ya kan? Nah, itu penilaian ya, orang yang ngerti tajwid baru ngerti ya, kalau tidak indah saja bacaannya kan? Iya. Ya. Ada lagi penceramah saya perhatikan, ini gelarnya profesor doktor juga. Ini kan lagi pelajaran agama di TV sekarang ya, gara-gara COVID ini kan. Ya, baca ayat yang populer juga, yang tentang merubah nasib itu, apa ayat itu? Oh, ini lulus semua nih, betul-betul balik. Ya, ayatnya apa? Innallah saya ingin Ustaz yang depan baca nih. Apa ya? Oh iya, enggak usah pakai lagu.
apa tadi? Innallaha la yughayyiru ma qaumin. Ya, masih ada saya dengar yang kurang tepat saja kan. Yughayyiru yang kedua itu harus dengan panjang kan, jamak ya. Ini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Sepintas orang yang perhatikan ini ya benar, padahal maksiat. Yang kedua itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Yughayyiru yang pertama pendek karena sesungguhnya Allah tidak merubah. Itu mufrad kan? Ya. Hatta sehingga mereka yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Jadi ini hati-hati ya, salah satu kompetisi penceramah agama itu harus membaca ayat Al-Qur'annya dengan baik dan benar ya, benar menurut ketentuan tajwid ya. Jadi ini berbahaya sekali kalau terjadi kesalahan ya. Kalau terjadi kesalahan maka tadi jariah dia abadi bisa dicek kembali ya kan. Ini dakwah melalui media sosial yang menggunakan IT ya. Menguasai sumber rujukan yang komprehensif ya, karena milenial suka mengecek ini tadi. Kalau kita tidak valid ya, rujukannya yang tadi tidak ada dasar, maka gampang dicek gitu ya. Jadi perlu kehati-hatian, konsesion antara perkataan dan perbuatan ini juga saya pikir akhlak seorang mubalik ya. Ya. Allah berfirman apa itu? Ya, sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburakan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi harus konsisten ya. Jangan apa yang kita katakan tidak sesuai ya. Ada analisa teman-teman, kenapa para mubalik apa namanya jarang mendakwakan tentang zakat ya. Dia takut ya, karena dia tidak tentang zakat. Hasil penelitian kita lemah literasi tentang zakat di Indonesia, sehingga potensi zakat yang mestinya sangat besar itu tidak tergali dengan baik ya. Ini perlu ke depan ya, dakwah tentang zakat kan ya. Karena itu potensi besar umat Islam yang belum tergarap dengan baik ya. 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 Kemudian menguasai aplikasi ya. Nah ini tantangan kita di dalam dakwah melalui media sosialnya ya. Baik, saya ada slide berikutnya. Nah, saya ingin menyampaikan tentang apa yang sudah kami lakukan ya di Tanais ya, yang hubungannya dakwah melalui medsos dengan di era milenial ya. Kemarin festival Ramadan ya bersama dengan Indonesia ya, Indonesia mengaji ya. Itu memang sudah agak malam nanti acaranya. Pada nonton ya? Ya. Ya, saya berkesempatan ngajari Soimah ya. Ya, melalui program ini. Ya. Ya, alhamdulillah ini kemarin mendapat perhatian positif ya. Bahkan mendapat rating tinggi di Indonesia ya. Makanya insya Allah nanti akan dilanjutkan tahun-tahun depan. Ya. Ini baru kali ini kan, ini gara-gara COVID kita tidak bisa melakukan secara langsung, maka melalui apa namanya? Ya. Kemudian lomba pembuatan blog konten dakwah ini tahun yang lalu ya. Ini dilombakan, difestivalkan ya, membuat konten-konten dakwah. Kemudian yang tahun ini barusan kemarin kita tingkat nasional ya, Short Muslim Movie Competition. Dengan tema Jejak Wali Nusantara. Jadi film pendek ya. Short movie ya, film pendek. Jadi dilombakan, dikompetisikan ya, mulai tingkat kabupaten kota, provinsi ya. Jadi terkirim ke tingkat nasional ada 48 ya yang terpilih ya.
kemudian dinilai di tingkat pusat, tingkat nasional ya. Temanya tentang jejak wali di Nusantara ya. Jadi rupanya banyak sekali wali-wali di Nusantara, dakwah yang dikembangkan oleh para wali di Nusantara ini ya. Jadi kreatif sekali teman-teman, itu pesertanya adalah generasi milenial ya. Kemarin kita undang, ada yang dari Aceh, yang juara itu dari Jambi, dari Jogja ya. Ya kemarin di Hotel Aston di daerah Grogol itu kita undang di sana untuk penyerahan pialanya, hadiahnya ya. Yang juara 1 diberi uang penghargaan 20 juta dan berikutnya ya, ada piala ya. Nah, ini dalam rangka kita memasyarakatkan, memotivasi dakwah di karangan milenial ya. Ada lagi penyuluh agama melalui online atau daring ya. Jadi para penyuluh agama itu berdakwahnya melalui daring online ya. Ya. Di kelompok-kelompok pokjaluh, kelompok kerja penyuluh agama, ini biasanya mereka mengadakan kegiatan itu ya. Kemudian penyediaan naskah keagamaan berbasis online ya. Itu di masa kita punya jurnal di Mas Islam ya. Nah, itu juga bisa dibaca melalui online ya. Kemudian MTQ dan STQ ya. Semua pesertanya generasi milenial. Ya, ini juga dalam rangka kita dakwah di era milenial kepada generasi milenial ya. Itu sudah kita lakukan ya di Direktorat Penerangan Agama Islam. Nah, saya pikir juga teman-teman dari ormas, dari lembaga dakwah ya bisa juga dengan variasi masing-masing ya, supaya dakwah di Indonesia ini semakin berkembang. Baik, masih ada slide berikutnya? Ya sudah selesai ya. Ini penutup ya. Tentu di era keterbukaan informasi seperti ini, dakwah bisa hadir melalui saluran teknologi ya. Ya. Jadi di samping langsung ya perlu memanfaatkan IT, itu yang perlu ya kita lakukan ya. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi informasi saat ini ya. Ya. Jadi ada tantangan ya, tapi juga ada peluang ya. Nah, kita bisa banyak peluang-peluangnya itu ya. Ya. Ini sebuah tantangan, COVID ini sebuah tantangan, tapi dakwah harus tetap berjalan ya. Ya, saya pikir ini ya. Terima kasih atas segala perhatian ya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan dari Bapak narasumber kita. Ini Pak Direktur ini tepat Pak untuk menduduki posisi Direktur Penerangan